Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandra Batsari dari kelompok 1 akan menjawab soal 9.13. Suhelma Appliance hendak mendirikan suatu lini perakitan guna memabrikasi produk barunya. Mikro popcorn popper tujuannya adalah memproduksi 5 popper per jam. Waktu tugas dan pendahulu langsung guna menghasilkan satu mikro popcorn popper adalah sebagai berikut. A. Berapakah waktu teoritis bagi jumlah stasiun kerja terkecil yang dapat dicapai Helma dalam lini perakitan? B. Gambarlah grafik lini perakitan dan tetapkanlah para pekerja pada stasiun kerja tersebut. Dapatkah Anda menetapkan mereka dengan minimum teoritis tersebut? C. Berapakah efisiensi yang Anda tetapkan? Untuk yang A, jawabannya siklus waktu sama dengan waktu produksi tersedia dalam sehari dibagi unit yang diperlukan setiap hari. Sama dengan siklus waktu sama dengan 60 menit dibagi 5 unit sama dengan 12 unit per unit. Untuk yang B, jumlah minimum stasiun kerja sama dengan total waktu tugas dibagi siklus waktu sama dengan 60 dibagi 12 sama dengan 5 stasiun kerja. Untuk grafiknya sendiri di sini A merupakan stasiun kerja 1, B stasiun kerja 2, C stasiun kerja 3, D dan E merupakan stasiun kerja 4 dan F stasiun kerja 5. Untuk C untuk menghitung efisiensi sama dengan total waktu tugas dibagi stasiun kerja dan siklus waktu dikali siklus waktu sama dengan 48 menit dibagi 5 stasiun dikali 12 menit sama dengan 48 per 60 sama dengan 80%. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Dion. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Kenalkan, nama saya Dion Toti Rahman Narendra dari Lokal BIM Manajemen 2019. Ini saya akan melanjutkan mengenai studi kasus penempatan fasilitas baru Al Farma Hospital. Yang pertama, banyak variabel yang di rumah sakit perlukan untuk desain tata letak. Yang pertama, efisiensi keperawatan, yaitu seberapa jauh seorang perawat harus melakukan perjalanan dalam waktu dan jarak ke pasien, termasuk linen, ruang istirahat, dan yang lainnya. Yang kedua, keamanan, yaitu bagaimana melindungi pasien, terutama bayi, dari orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses kepada bayi tersebut. Ketiga, privasi dan ketenangan, yaitu menyediakan pasien dengan ruang yang membantu mereka pulih dengan cepat, atau servicescapes. Yang keempat, makanan hangat dan efisien pasokan, memberikan makanan hangat dan menjaga jalur pasokan penuh dengan efisiensi terbaik. Yang kelima, ruang untuk keluarga untuk mengunjungi atau untuk tidur. Dan yang terakhir, yaitu area untuk staf medis dan non-medis untuk off tugas dari aliran pasien pengunjung. Yang kedua, kelebihan desain pot melingkar terhadap tata letak lorong linear tradisional. Yang A, tradisional racetrack kurang efisien karena kamar pasien berbaris di lorong-lorong yang sangat panjang dan perawat mungkin berjalan 2,7 mil per hari melayani kebutuhan pasien. Yang B, desain pot melingkar membuat lebih mudah bagi perawat untuk melihat dan mencapai setiap kamar. Hal ini tidak hanya menghemat waktu perjalanan dan kelelahan berjalan, tetapi lebih efisien ketika staf medis memiliki pandangan masing-masing di setiap kamar. Yang C, dalam sistem pot melingkar, ruang pasokan tersedia untuk setiap bagian pot. Ini berbeda dari tata letak tradisional dengan satu ruang pasokan per unit keperawatan. Nomor 3, dari zona tata ruang di atas dapat disimpulkan bahwa jarak total yang ditempuh sejauh 2,38 mil dihitung dari 12 ruangan yang berjarak 580 km yang dikelilingi sebanyak 6 kali dengan jarak 3.240 km ditambah dengan linen sejauh 30 km. Dikelilingi sebanyak 20 dengan total jarak tempuh 600 km. Jadi total waktu ditempuh yaitu 12 ruangan. Ditambah dengan linen 3.240 ditambah 600 sama dengan 3.840 km. Karena dijadikan mil, maka dibagi 1.600,9 km yaitu 2,38 mil. Yang keempat, konsep servicescapes begitu penting di rumah sakit Al Farma. Yang A, servicescapes memaparkan lingkungan fisik di mana kelayakan diberikan dan bagaimana lingkungan sekitar memiliki dampak humanistik pada pelanggan dan pekerja. Yang B, elemen-elemen servicescapes dan contohnya. Yang pertama, kondisi ambient, seperti pencahayaan, suara, dan suhu, semua penting di unit Al Farma. Serta rumah sakit secara keseluruhan. Al Farma telah penuhnya didesain ulang, seperti privasi dan suasana tenang dalam desain seperti malam hari.
dengan khas bayi-bayi mengalami kemajuan dan perkembangan lebih cepat. Yang kedua, tata ruang dengan font melingkar untuk layout gedung baru. Dan yang terakhir, tanda atau simbol atau artefak yang sangat penting dalam sebuah rumah sakit untuk anak-anak. Misalnya area bermain, gambar atau lukisan pada seni, sehingga anak-anak dapat menunjukkan bahwa tempat ini sangat hangat dan aman untuk semua orang. Sekian dari penjelasan Arnold Hospital dari saya. Atas selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Alfiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansyah. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari aplikasi POM. Yang pertama, kita tentukan modulnya. Karena di soal kita disuruh mencari keseimbangan ini perakitan. Jadi kita pilih assembly line balancing. Selanjutnya kita klik file new. Di sini kita dapat memasukkan judul dari tugas kita, yaitu manajemen operasional. Selanjutnya kita dapat memasukkan banyak tugas, yaitu 6 dalam satuan waktu. Kita kelompokkan dalam A, B, C, D, dan E. Klik OK. Selanjutnya kita masukkan menitnya. Untuk tugas A 10 menit, tugas B 12 menit, tugas C 8 menit, tugas D 6 menit, tugas E 6 menit, tugas F 6 menit. Dan kita masukkan pendahulu langsungnya. Tugas A tidak ada, tugas B A, tugas C A, B, tugas D BC, tugas E C, tugas F D, dan E. Selanjutnya kita masukkan siklus waktunya. Kita diharuskan memproduksi 5 unit dalam waktu 60 menit. Selanjutnya kita klik solve. Dari data ini kita dapat mengetahui yaitu siklus waktunya sebesar 12 menit seperti yang ditanyakan soal A, dan jumlah stasiun kerjanya sebanyak 5 seperti yang ditanyakan soal B, dan waktu yang dialokasikan yaitu 60 menit, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yaitu 48 dengan tingkat efisiensi sebesar 80%. Dan kita dapat juga melihat grafiknya, yaitu tugas A dikerjakan oleh stasiun kerja 1, tugas B di stasiun kerja 2, tugas C di stasiun kerja 3, tugas D dan E stasiun kerja 4, tugas F stasiun kerja 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.